Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin menjelaskan mengenai UTP text mining. Kami dari gabungan B, saya sendiri Rosalia Salsabila dengan NPM 096. Lalu ada rekan saya. Saya Siti Ade Zahra dengan NPM 098. Dan juga saya Rizky Muharam, NPM 081. Baik, untuk yang pertama di sini untuk pengumpulan datanya kami menggunakan metode manual di mana kami mencari judul-judul film dari berbagai sumber referensi seperti IMDb, Wikipedia, dan eh, database-database film yang populer. Nah, di sini kami olah menggunakan Python di Google Colab. Boleh di scroll dulu ke atas. Nah, di sini kita menggunakan library CSV untuk nantinya outputnya akan dijadikan dataset di Orange. Lalu selanjutnya ada library random untuk mengacak uh, hasilnya. Lalu ada library OS untuk interaksi dengan sistem operasinya yang dipakai dan menggunakan yang library files dari Google Colab-nya untuk menginstal si file yang nantinya sudah jadi CSV. Nah, di sini kita menambahkan terlebih dahulu judul-judul filmnya dari berbagai negara yang kita pilih. Ada Indonesia, Korea Selatan, Jepang, Amerika Serikat. Boleh di next. Terus ada India dan Prancis. Nah, terus kita buat template narasinya per genrenya gitu. Jadi kita buat listnya supaya nantinya bakal jadi sumber judul ketika sinopsisnya itu dibuat. Boleh di next. Nah, terus kita di sini untuk template narasinya ya per genrenya ada banyak genrenya. Terus selanjutnya ada di sini untuk generatornya. Jadi di sini mendefinisikan kayak title-nya atau judul film, terus genrenya apa, dan angka acaknya kayak gitu. Jadi di sini untuk penyusunan CSV-nya. Terus boleh di next. Nah, lalu di sini kita mengenerate 90 dokumen. Jadi CSV-nya memiliki 90 judul film dari berbagai negara yang sudah kita masukkan tadi. Boleh di next. Nah, terus di bagian sini kita menyimpan ke file CSV-nya. Dan yang terakhir kita menginstal secara langsung file CSV-nya ketika sudah di-generate. Mungkin selanjutnya untuk melihat datasetnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Tadi kan kita sudah membuat datasetnya secara manual di Google Colab dengan menyusun dari berbagai negara dengan ada berbagai genrenya juga. Dari ada drama, thriller, horror, romance, ada juga aksi, animasi. Ada juga beberapa judul yang digunakan, ada seperti Joker, Spider-Man. Ini random semua digunakan. Lalu dataset ini terdiri dari 90 data yang kita gunakan dari yang diambil dari Google Colab tadi. Setelah dataset ini dibentuk, kita langsung bisa import ke Orange-nya. Di sini di Orange kita menggunakan korpus ini untuk menginsert datanya. Di sini kita menggunakan teks dan titelnya. Lalu masuk ke pre-processing-nya. Pre-processing di sini berfungsi sebagai pembersihan teks dari berbagai noise-nya. Ada menggunakan word punctuation, ada juga stop word, numbers. Di sini juga menggunakan regex 1 dan 1. Lalu next-nya kita masuk ke corpus viewer-nya.
Di sini kita melihat data yang kita punya. Di sini terlihat ada berbagai data. Lalu masuk ke word cloud. Di sini banyak teks yang muncul seperti kata-kata yang muncul di berbagai review film itu ada berhasil, karya penuh, salah penampilan, dirilis, acting, segar, film, dan lainnya. Lalu masuk ke back of word-nya. Gini, di sini kita menggunakan subliner dan IDF untuk masuk ke select column. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya di sini kita ke select column, di mana nih select column ini tugasnya buat fitur ya, untuk milih fitur mana yang bakalan jadi targetnya. Di sini targetnya adalah label ya, dari file dataset tadi yang kita jadikan target itu kolom label, supaya nanti bisa diprediksi oleh naive Bayes. Boleh di next ke naive Bayes. Nah, di naive Bayes ini kita yang pertama kita menggunakan naive Bayes ya. Jadi si select column ini bakal mentransfer data yaitu label tadi ke test and score, di mana si test and score ini jalur klasifikasinya yang nerima dua input sekaligus, yaitu dari yang label tadi atau di select column, lalu dari naive Bayes tadi. Nah, dari hasilnya si test and score ini boleh dilihat dulu hasilnya. Nah, akurasinya itu dia naik ya, jadi bagus 88,89 ya, seperti itu. Jadi hasil akurasinya cukup bagus untuk hasil dari test and score ini. Nah, lalu kita melihat di confusion matrixnya. Nah, di sini untuk hasilnya, jadi ada di mana genrenya itu ditebak 100% benar untuk beberapa genre seperti horor, komedi, sci-fi, dan sejarah. Nah, ada sedikit kesalahan dari contohnya genre drama, romansa, dan thriller. Nah, terus ada yang lupa saya jelasin untuk bagian dari select column ke test and score, boleh dilihatin. Sebentar. Oh iya, sudah selesai semua. Jadi nextnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Baik, jadi di sini saya akan lanjutkan membahas tentang tahap selanjutnya, yaitu tahap clustering dan visualisasi data atau unsupervised learning, yaitu yang di garis ke bawah ya. Jadi di sini kita menggunakan K-means, silhouette plot, dan TSME. Nah, dari K-means ini kita boleh dibuka. Baik, di K-means ini kita menggunakan pengaturan default. Nah, tujuannya kita pakai K-means ini biar algoritma clusteringnya itu dikelompokkan jadi dokumen-dokumen teks ke dalam sejumlah cluster yang nantinya bakal berdasarkan kemiripan fitur dari fitur kata-katanya gitu. Terus juga dari K-means itu lanjut ke silhouette plot. Nah, di silhouette plot ini digunakan untuk mengevaluasi kualitas dari clustering yang dihasilkan oleh K-means. Soalnya kan tadi sebelumnya dari K-means ya sebenarnya. Nah, grafiknya ini tuh membantu melihat seberapa baik setiap dokumen cocok dengan clusternya sendiri dibandingkan dengan cluster lain. Bisa dilihat dari layar ya, itu ada kayak yang ke kanan dan juga ke kiri. Nah, itu tuh menjadi tolak ukurnya. Kan kalau ke kiri itu jadi jauh atau bisa disebut kurang mirip. Terus juga yang ke kanan itu yang cocoknya. Selanjutnya dari silhouette plot kita lanjut dari TSME.
Ini merupakan teknik pengurangan dimensi dari teks yang sudah diubah jadi break of word. Jadi eh, teks teks SN ini mereduksi dimensi menjadi dua dimensi agar hasil clustering dari dokumen dapat dilihat secara visual dalam bentuk scatter plot. Nah, di sini kita mengubah aturan yang awalnya itu dari color ya. Yang di color itu awalnya dia bukan label. Awalnya tuh dia selected. Selected itu kan dia semua yang di ini ya, yang dimasukin ke data. Jadinya kalau kita pilih selected itu dia nggak kelihatan tuh kelompoknya mana aja. Cuman kita ubah ke label itu supaya kelihatan bahwa pengelompokan-kelompokannya itu di mana aja sih, yang mana aja. Terus juga di label itu kita ubah jadi title ya, di title karena supaya langsung ketahuan nih dari titik-titik yang udah dikelompokin yang berbeda warnanya itu masuk ke itu yang mana aja gitu judulnya. Kayak misalkan kayak tadi tuh ada judul glass onion itu masuknya kemana. Rangkaian simulasi ini kan dia merujuknya ke back of words ya, di close aja. Nah, jadi dari tadi kan yang ada supervised sama yang unsupervised itu kan dia sumbernya dari back of words ya. Kenapa bersumber dari back of words? Yaitu awalnya kan ini pengolahan kata ya. Jadi kata-kata itu diubah jadi angka dulu sama back of words, baru nanti si algoritma-algoritma yang kita gunakan itu bisa membaca data yang kita berikan. Kesimpulannya yaitu analisis text mining menggunakan Orange 3 terhadap 90 sinopsis film terbukti efektif dalam mengklasifikasi genre berkat penggunaan metode ekstraksi fitur TF-IDF. Algoritma naive Bayes menghasilkan performa yang sangat baik dengan akurasi 85,6% dan AUC sebesar 0,99, di mana genre romansa berhasil diklasifikasi secara sempurna karena kosakata yang khas. Sebaliknya, metode clustering K-means menghasilkan skor siluet pada rentang yang sedang rendah gitu. Akibat tingginya tumpang tindih kosakata antar genre. Kondisi ini disebut overlap, yaitu kondisi tumpang tindih antar kosakata. Jadi kondisi overlap ini paling menonjol di genre thriller yang memiliki karakteristik kata paling umum, sehingga seringkali menjadi tujuan kesalahan dari klasifikasi terbanyak dari genre lainnya. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.